Begitu melihat penampakan Raja Iblis Baran, Jinwo merasakan aura yang tidak biasa hingga membuatnya merasa ragu apakah dia bisa menang melawannya atau tidak. Terlebih lagi, si Raja Iblis mengendarai seekor naga terbang yang tentu saja akan membuatnya sangat sulit untuk mendekatinya. Namun begitu menyadari kalau naga tunggangan si Raja Iblis punya nama, Jinwo yang curiga kalau si naga bukan termasuk dari klan Iblis, jadi penasaran apakah jiwa sang naga nantinya bisa dia ekstrak atau tidak. Dan pertempuran pun dimulai dengan disummonnya pasukan dari neraka oleh si Raja Iblis Baran yang jumlahnya ada lebih dari 1000 prajurit. Esil yang mulai ketakutan terus bertanya kepada Jinwo apa yang mesti mereka lakukan. Namun Jinwo tetap diam saja. Ternyata dia menunggu para tentara iblis itu masuk ke zona yang di cover oleh Domain of the Monarch, sehingga tentara bayangannya bisa langsung menyerang dengan kekuatan yang sudah ditingkatkan sebesar 50%. Melihat bagaimana tentara bayangan Jinwo bertarung, Esil jadi terkagum-kagum. Namun hatinya mulai ragu harus berada di pihak siapa. Begitu dia ingat kalau dalam peperangan kali ini Jinwo lah si antagonisnya. Keraguan Esil perlahan sirna saat sang Raja Iblis menjatuhkan hujan petirnya dan Jinwo langsung melindungi Esil di balik jubah anginnya. Sadar kalau sihir petir Baran bisa menghabisi semua tentara bayangannya dalam sekejap dan membuatnya harus kehilangan banyak mana untuk meregenerasi mereka kembali, Jinwo memutuskan untuk segera naik ke atas menara lalu melompat menyerang bagian sayap sang naga agar tidak bisa terbang lagi. Namun usahanya itu nyaris berbuah kematian saat sang Raja Iblis menggunakan pedang besarnya untuk menangkis serangannya Jinwo, lalu mengoploknya hingga terlempar jatuh dari langit dan setelahnya ditembak dengan biju dama petir yang sangat dahsyat. Untungnya di saat kritis, Tusk langsung berinisiatif menyerang balik menggunakan sihir apinya. Berkat Orb of Avaris yang ada di tangannya, sihir apinya Tusk tidak hanya berhasil menahan dan membelokkan meriam petirnya Baran, tetapi bahkan bisa memukul balik serangannya itu hingga berhasil mengenai satu sayap naganya Baran, dan sang Raja Iblis beserta naganya pun langsung nyungsep ke tanah. Pertarungan yang sebenarnya antara Sung Jinwo versus Raja Iblis Baran pun akhirnya masuk ke tahap selanjutnya. Sebenarnya memanggil bayangan yang sudah dia simpan sama sekali tidak membutuhkan mana. Tapi ketika pasukan bayangannya itu dihancurkan musuh, mana Jinwo akan banyak tersedot untuk meregenerasi mereka kembali. Namun rumus semacam itu sepertinya tidak berlaku bagi Raja Iblis Baran. Di sisi lain, jika tidak dibantu oleh Tusk, Iron, dan Igris, mungkin saat ini Jinwo sudah habis. Tetapi meregenerasi kembali kesatria bayangan rank tinggi seperti mereka menyedot mana yang cukup besar. Meski sempat berhasil menancapkan banyak pisaunya ke tubuh Baran, tetapi itu semua masih belum cukup untuk mengalahkannya. Bahkan kedua pisau Jinwo sampai terlepas gara-gara tidak kuat menahan biju dama petir Baran yang ditembakkan dari jarak dekat. Untungnya Jinwo cukup cekatan untuk langsung memegangi kedua tangan Baran, tapi dalam posisinya ini dia tidak akan bisa lagi menghindari biju damanya Baran. Di saat itulah Esil melempar senjatanya ke arah kepala Baran dan membuat si Raja Iblis langsung terdistrak. Jinwo yang tidak mau kehilangan kesempatan langsung memelintir kedua tangan Baran hingga putus, lalu mengakhiri perlawanannya dengan satu uppercut berkekuatan maksimal.